Karena kesadaran saya bahwa pendidikan adalah kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan, kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, sewaktu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia, fokus saya dan tim saya yang akhirnya menjadi kabinet yang saya pimpin, fokus kita yang utama adalah pendidikan. Kami menempatkan pendidikan nomor 1 dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, walaupun demikian, tekad kami, komitmen kami, kesadaran kami bahwa pendidikan adalah yang harus kita tingkatkan. Kita menyadari bahwa masih banyak tantangan dan kekurangan. Kami menyadari hal itu. Saudara-saudara sekalian, negara kita, saya sudah pelajari, kekayaan kita besar. Kita harus bersyukur ke Yang Maha Kuasa. Kita diberi karunia yang sangat besar, yang berlimpah-limpah. Kita mungkin sedikit di antara 200 negara di bumi ini yang memiliki sumber seperti kita. Karena itu, saya percaya dan yakin apabila kita nanti, pemerintah ini melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, dan kita harus mengakui semua pendahulu kita, semua presiden, semua menteri, semua pemerintah yang sebelum kita, semua punya jasa pengabdian kepada negara dan bangsa dan rakyat. Kondisi pendidikan yang tidak merata, saya simpulkan tadi, disimpulkan peserta didik dari jumlah anak Indonesia yang dari usia 6 tahun sampai 19 tahun itu jumlahnya 47,8 juta. Kalau dari 0 tahun sampai 19 tahun itu jumlahnya 67,8 juta. Suatu jumlah yang sangat luar biasa besar. Namun terasa oleh kita sebagai bangsa, dari sisi pendidikan dan pangan, sisi pangan, informasi yang disampaikan Presiden kita, 25% anak Indonesia tiap hari kekurangan pangan. Satu jumlah yang sangat besar, 25% daripada 47,8 atau 49 juta. 25%, seperempatnya. Bisa kita bayangkan, itu dari sisi kemiskinan. Presiden kita belum berbincang
berapa persen anak Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik. Ini adalah suatu pertanyaan dari judul tadi, apakah itu darurat? Baik pendidikan maupun pangan. Kalau kita dengar pidato, sangat serius pidato yang disampaikan oleh beliau. 25% di hadapan G20 kalau tidak salah. Masyarakat 20 negara besar yang kelompok katakanlah yang mampu. Tapi presiden kita menyampaikan 25% setiap hari anak Indonesia kelaparan. Anak Indonesia kita batasi. Kalau yang kelaparan tidak boleh dibatasi. 0 tahun sampai 19 tahun. Itu 67,8%. Kemudian kurang pangan. Itu nanti kita jawab tersendiri. Presiden kita belum berbicara tentang bagaimana nasib kependidikan anak Indonesia umur 6 tahun sampai 19 tahun yang jumlahnya 47,8%. Namun kita bisa merasakan sebagai bangsa, khususnya yang duduk di sini hari-hari berkecimpung dalam pendidikan. Kita punya data, anak-anak yang sekian banyaknya 47,8% yang tercatat mengikuti pendidikan sekolah dasar di tahun 24 ini 24,04 juta. Coba terus kita gambarkan. Menjadi agak naik kelas SMP itu hanya 9,97. Berapa persen yang hilang itu? Drop out lah. Tidak melanjutkan lah. Jadi IPM-nya nilainya 5 atau 6 lah paling tinggi. Kemudian dari SMP yang 9,97 katakan 10%, 10 juta. Masuk ke SMA, sekolah menengah atas, separuhnya 5,32. Kemana yang separuh? Drop out lagi. Nah inilah sebuah jumlah anak yang terdidik 39,3 dari 47,8. Sekian banyak yang tidak terangkat. Apa ini penyebabnya? Sampai sekian banyak yang tidak terangkat, tidak terwadai, tidak terayomi, dan tidak terdeteksi secara serius. Nah, mesti kita katakan darurat tadi. Benarkah darurat pendidikan? Kalau sudah menghitung angka-angka begini, sepertinya walaupun tidak dikasih garis tebal darurat pendidikan, kita katakan darurat yang semacam ini. Maka kita harus ambil, negara ini harus ambil kebijakan membuang kedaruratan ini, mengambil sesuatu tindakan, seperti halnya kita mengambil tindakan menyiapkan pangan nanti. Mari kita mengikuti perkembangan. Setiap ganti pemerintahan dan ganti kementerian, selama ini yang kita rasakan itu hanya berbicara kurikulum. Seakan-akan kurikulum itu segalanya. Ada kurikulum merdeka,
Sekarang yang baru beberapa hari menjadi menteri, kurikulum lain lagi. Seakan-akan pendidikan itu kurikulum sahaja. Jadi kurikulum itu salah satu di antara sekian banyak yang diperlukan dalam pendidikan dan mendidik. Di dalam teori pendidikan, itu justru at-thariqah yang penting itu. At-thariqatu ahammu minal maddah. Thariqah itu metode menyampaikan isi kurikulum. Itu lebih penting. Dari dua ini ada lagi yang lebih penting. Wal mudarrisu ahammu min kilaihima. Pendidik jauh lebih penting daripada cara menyampaikan dan kurikulum itu sendiri. Maka pendidikan Indonesia ini yang ditata pendidiknya, metode penyampaian kurikulumnya dan kurikulumnya, ini saja masih belum cukup. Bagaimana supaya bangsa anak Indonesia yang 67,8% itu yang sudah sekolah 47,8 juta itu bisa tergiring semua. Tidak ada satupun anak bangsa yang tidak terdidik. Gimana ini? Dalam setiap diskusi belum ada ini. Menteri maksudnya. Pergantian menteri sampai sekarang kurikulum. Bukan bagaimana cara anak Indonesia yang ini nanti kalau ditata akan menjadi kekuatan besar. Kalau kita bertanya, Indonesia must be strong, Indonesia harus kuat. Dari mana kekuatan itu tumbuh? Dari bangsa yang terdidik. Nah, inilah yang selalu kita sampaikan. Nah, kita belajar menyampaikan secara dulu. Tahun 66-67, Pak Harto merasakan itu. Anak-anak mesti terdidik semua. Dibuatlah sekolah yang namanya SD Impres. Minimal anak-anak itu terdidik sampai SD. Karena kurang SD-nya dulu, SD Impres. Sampai sekarang masih ada SD Impres itu. Entah masih terawat, entah tidak. Tersebar seluruh Indonesia. Itu sebuah usaha yang kita hormat. Karena kita sekarang sudah zaman yang beda dengan zaman Pak Harto, ini sudah harus ambil lagi satu kebijakan. Pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat untuk memanage negara ini harus ambil kebijakan. Yakni akan menjadi memberikan jalan keluar agar seluruh anak bangsa yang 47,8% itu duduk di kelas pembelajaran. Maka pernah kita sampaikan bahwa ini harus disentralisir. Kalaulah tidak dari sekolah tahun pertama, tahun kelima. Tahun kelima sampai tahun ke-18. Ya, kelas 5. Tahun kelima sampai tahun 12 sampai tahun 15 tambah 3. Artinya dari umur 6 ditambah 11 ya. 11 sampai 19 minimal itu. Itu harus ngumpul dalam satu arena pendidikan yang tersentral. Itu maknanya kita sudah menyelamatkan anak didik bangsa ini sampai kelas
12 plus 3. Di sini kalau sudah itu baru nanti ditata apa vokasionalkah berapa persen, kemudian non vokasional berapa persen, diisi kurikulum, guru disiapkan. Selalu kita sampaikan bahwa itu memang biaya besar, tapi kita menghadapi darurat ini, maka tubihul makhdurat, membolehkan untuk memintas jalan darurat ini. Katakan pembiayaannya, kalau sekarang baru 20%, untuk sampai mendapatkan 500 sentral itu tambahi. Oh, kok terlalu besar? Ini darurat. Darurat. Yang menjalankan segala pergerakan kemajuan negara dan bangsa ini orang-orang yang terdidik. Dan kita menghadapi darurat ini hanya 10 tahun. 10 tahun, 500 sentral itu, yakni 500 daerah itu, sudah mempunyai sentral pendidikan, diadakan wajib belajar, dibiayai negara. Kita semua mengajak anak bangsa. Jadi nanti polisi pun bisa mengajak ayo sekolah. Kalau nggak sekolah, orang tuanya yang dikenakan sanksi karena wajib belajar, dibiayai oleh negara. Sudah tidak akan ada lagi orang yang khawatir karena di dalam kampus yang tertata dengan baik. Kemarin kita istilahkan ada 3.000 hektar per kampus. Satu kampus 3.000 hektar, 500 kampus 1,5 juta hektar. Bukan hal yang besar. Nah, lebih besar pangan daripada tempat pendidikan. Itu bisa mengamankan dari segala sisi. Apa yang dikhawatirkan, umpamanya ada di dalam kekerasan di dalam kampus, di dalam sekolah, itu bisa ditata. Nah, kita ngambil satu hikmah ya, hikmah di negara kita. Antara Gelora, apa itu namanya, gedung olahraga, apa itu, Gelora Bung Karno, itu kan banyak penonton. Dengan gedung olahraga yang ada di Malang, Kanjuruhan, kan betapa hebatnya supporter-supporter sepak bola kita yang ada di apa namanya, Gelora Bung Karno. Nah, itu nanti akan seperti itu bangsa ini. Tahu diri, mengenal kemanusiaan yang adil beradab, tatkala bertanding kalah masih menghormati, oh kamu baik. Supporter-supporter dari negara asing dihormati, itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sepertinya nanti kalau pendidikan itu tersentral, seluruh titik, tidak ada lagi gaduh-gaduh seperti yang di Malang itu. Yang seperti di Bandung. Bandung walaupun dekat Jakarta beda. Itu contoh. Nanti pendidikan yang tersentral, kita bisa menciptakan Indonesia itu, keindonesiaannya terasa seperti di Gelora Bung Karno itu. Yang disampaikan Indonesia tanah air beta, Indonesia apalagi, dan lagu kebangsaan, sampai dunia dididik oleh supporter Indonesia yang ada di GBK, bukan kita saja yang merasakan. Malah kadang-kadang banyak kita yang tidak terlalu merasakan. Bangsa-bangsa di dunia terdidik dari Gelora Bung Karno itu.
Nah, ini satu hasil pendidikan yang bisa dirasakan. Nanti semuanya akan mempunyai mentalitas seperti itu. Dengan adanya pendidikan yang tersentral tadi. Umpamanya, satu sentral pendidikan memerlukan tiap tahunnya membangun itu menghabiskan 1 triliun, 500 triliun baru. Berapa anggaran belanja negara kita? Lebih daripada 3.000 triliun untuk pendidikan tahun pertama. APBN kita memang belum banyak, tapi tatkala kita gunakan setiap tahun untuk membangun infrastruktur pendidikan yang tersentral tadi, 1 triliun kali 500 triliun. Katakan kali 5 tahun, per satu sentra 500 triliun. Sangat mungkin, hampirlah kalaulah tidak 100%, 50% sudah terpenuhi itu sarana. Nah, nanti Pak Prabowo dalam 2 periode 10 tahun, maka setiap satu sentra dibiayai 10 triliun. Baru kembali lagi kepada anggaran dasar yang semula, anggaran belanja yang semula. Ini mengatasi kedaruratan. Insya Allah dengan begitu dan ditata, pendidikan yang tersentral ini menggunakan sistem yang terpadu. Vokasional jangan dibentuk kalau kita belum mempunyai pengguna daripada hasil sekolah vokasi. Jadi nanti pengguna daripada hasil sekolah vokasi itu sudah ada. Katakan tadi kan darurat pangan pada pertanian, kepada peternakan, kepada kelautan, dan berbagai yang untuk mendukung pangan. Dibuatlah vokasi. Sehingga kita tidak berkhayal untuk menata pangan, kalaulah tidak import, mendatangkan orang asing menata pangan di Indonesia. Nah, ini satu konsep yang amburadul itu. Konsep yang paling tepat adalah mendidik anak bangsa untuk masuk ke dalam kegiatan nasional yang berbentuk penyiapan pangan. Tidak lama vokasi itu. Vokasi dimulai dari sekolah menengah pertama juga boleh, atau dari sekolah menengah atas boleh. Dahulu vokasi pendidikan itu dimulai tahun 50-an ini. Untuk mendidik tamat SD, SGB, Sekolah Guru Bantu. Setelah dari Sekolah Guru Bantu, SGA. Itu sudah tinggi, bisa mengajar dengan baik. Nah, sekarang yang vokasi keguruan itu sudah nggak ada di sekolah menengah. Kita kan kalau sudah bicara darurat pendidikan, ya darurat guru. Kayak kan banyak guru yang protes nggak diangkat. Guru-guru yang bukan negeri, penghasilannya luar biasa, tidak manusiawi. Nah, ini nanti harus tidak ada. Harus tidak ada. Jadi pendidikan semacam ini akan hilang daruratnya kalau dijalankan 5 tahun mulai hilang daruratnya. 10 tahun sudah stabil. Nah, dari hasil pendidikan inilah akan keluar kegiatan untuk menata pangan. Nah, pangan sudah kita bicarakan kemarin. Untuk menempuh jarak yang tidak terlalu jauh, itu menyewa lahan rakyat.
yang 8,1 juta hektar itu. Kalau 1 tahun 1 juta, 2 tahun 2 juta, 3 tahun 3 juta, sampai 1 periode sudah 5 juta. Dan sudah 5 juta, 2 periode sudah 10 juta, atau sudah 8 juta. Baru kita membuka yang dinamakan lahan-lahan kosong. Ini sudah jalan. Itulah nanti yang menjalankan, yang memanage anak-anak keluaran sekolah dari sentra pendidikan daerah A, B, C, D 1, 2 sampai 500. Menjalankan nelayan-kenelayanan juga dari situ. Maka nanti Indonesia ini tidak pernah minder tatkala menjalankan kegiatan ekonomi itu. Ekonomi yang paling diperlukan adalah pangan, rakyatnya minder menghadapi pertanian. Generasi yang sekarang ini hampir tidak mengenal bertani itu. Untunglah ada generasi baru yang bertani di kota, pertanian kota masih lumayan. Tapi kalau keluaran pendidikan ini nanti akan menjadi bangsa yang siap untuk bergerak membangun negaranya, Indonesia Raya ini, dari segala bidang. Itu pendidikan. Kemudian pangan dibangun oleh anak-anak ini, atau alumni-alumni pendidikan ini. Maka dia dengan keyakinan, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Setelah itu mengabdi pada negaranya, mencintai negaranya, melebihi dirinya sendiri, akan terjadi. Baru kita berpikir penduduk nanti. Apa akan statis seperti ini penduduk kita? Tidak, bergerak terus. Penduduk bergerak. Kalau food and agriculture tidak bergerak juga darurat lagi. Antara food and agriculture dan perkembangan penduduk ini harus jalan seimbang. Coba bayangkan nanti tahun 2045 kalau perkembangan penduduk seperti hari ini itu akan 350 juta. Apakah kita bangsa ini tidak masuk juga setelah menata pendidikan, pertanian, tidak menata kependudukan? Maka harus ditata kependudukan ini. Jangan dilepas seperti hari ini. Dahulu Pak Harto sudah memulai, sampai 32 tahun beliau berkuasa, itu menata penduduk, mengimbangkan antara food and agriculture dan jumlah penduduk. Nah ini nanti masa Pak Prabowo ini akan lebih tinggi lagi. Pendidikan dengan sistem baru, artinya tersentral di tiap daerah, hanya 500 titik saja. Kemudian food and agriculture-nya ditata sehingga tidak lagi ada anak-anak Indonesia 25% kelaparan. Maknanya bukan anak tidak kelaparan. Yang kelaparan itu anak-anak Indonesia yang 25%. Mengapa? Memang anak-anak tidak bisa menahan lapar. Kalau orang tua bisa. Jadi sesungguhnya Pak Prabowo itu menyampaikan istilah anak-anak, bapaknya, ibunya juga iya, cuma tidak teriak. Bapak dan ibunya juga iya, namun tidak teriak karena bisa puasa. Jadi canangkan 100 tahun ke depan negara Indonesia ini kependudukannya dalam 1 abad itu nambahnya hanya 100%. Kalau kita 1 abad dari dihitung tahun 45 atau 6 tahun, ya tahun 50 lah.
70 juta tahun 60 itu, 50 itu, 1950. Nanti 2050 350 juta. Kan 500 juta itu, 500% itu. Nah, sekarang jangan 500%. 100% saja. Setelah 2050 masuk ke 2150 tambah 100% dari 350 menjadilah 700. Katakanlah kalau diajak berpikir 1000 tahun khawatir banyak yang tidak mau gitu. Coba 200 tahun aja atau 150 tahun dari nanti 300 tahun 50 2050. 100 tahun dari 2050 menjadi 700 pada tahun 2150. 2250 sudah 1,4 miliar, hanya 1% per tahun. Ini juga harus ditata, diimbangi dengan food and agriculture-nya, diatur dari sekarang, membuat blueprint menghadapi 200 tahun ke depan, atau 500 tahun ke depan, atau 1000 tahun ke depan. Alangkah indahnya nanti penerus daripada kepemimpinan Pak Prabowo sudah punya blueprint, mencetak lahan sekian, sekolah ditambah, dan sebagainya. Jadi kekuatan bangsa itu adanya di pendidikan dan kesiapan pangan. Akan tumbuh yang lain-lainnya, kecerdasan yang lain-lainnya dan kepintaran yang lain-lainnya akan tumbuh. Amerika itu tumbuh seperti itu karena sudah tidak berpikir makan lagi, karena sudah tersedia semua. Ya, awalnya seperti kita begini, berpikir. Mengapa kita atau Syekh bisa atau mau menyampaikan seperti ini? Karena ada contoh kecil. Apa yang kita lakukan di kampus kita itu belum seberapa, itu sangat kecil. Tapi kita bisa menangani 5.000 pelajar, 1.000 mahasiswa, karyawan, kurang lebih semuanya itu 10.000, tertangani dengan aman. Makan pagi ada, makan selingan di jam 10 ada, makan siang ada, makan di antara siang dan malam ada, makan malam ada, makan menjelang tidur yang ringan sekali ada. Itu contoh kecil, maka saya berani menyampaikan ide-ide semacam ini. Bukan mengajari, tapi mari mewujudkan seperti itu, karena bisa. Indonesia bisa, sangat bisa. Apalagi kepemimpinan yang hari ini, sangat mungkin, sangat bisa. Anggaran tersedia. Dan nanti alumnus-alumnus yang sudah terdidik itu punya pekerjaan, bayar pajak. Luar biasa itu. Membiayai negaranya.